media dakwah dan educase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati segenap pemirsa Setia TV rahimakumullah. Hari ini kita akan membicarakan tentang larangan beragama secara parsial. Islam ini adalah agama yang dibangun oleh Allah dengan syariat yang sempurna. Agama kita ini mengatur dari mulai masuk kamar mandi, toilet, sampai masuk ke istana. Semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan ikuti langkah setan. Beragama parsial merupakan sikap beragama mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, musuh kalian yang nyata. Pemirsa Setia TV rahimakumullah, agama kita menyuruh beragama semuanya. Tidak boleh beragama mengambil yang enteng-enteng saja, atau yang mudah-mudah saja, atau yang aman-aman saja. Ada di antara orang Islam ini beragama, dianggapnya agama itu cuman baca Quran saja. Dianggapnya agama itu cuman puasa saja. Dianggapnya agama itu cuman qiyamul lail saja. Dianggapnya agama itu cuman melaksanakan ibadah haji umrah saja. Padahal agama ini di luar sana pun agama, selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah ini menceritakan seorang wanita yang mengadu kepada Nabi. Ini contoh potret bahwa orang beragama tidak boleh parsial. Ada orang rajin sholat tapi rajin korupsi. Ada orang rajin sholat tapi terbuka auratnya bagi wanita. Ada orang rajin sholat kemudian dia rajin juga bermaksiat. Ada model begini. Mari kita lihat contoh sebuah hadis menjelaskan larangan beragama parsial. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika datanglah perempuan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya punya tetangga saya itu ya Rasul, kalau malam rajin qiyamul lail, kalau siang rajin puasa sunnah, wa tatasaddaq, rajin bersedekah, wa ta'mal, dan rajin pula beramal. Lalu kenapa dia mengadu? Kenapa engkau mengadu, kata Nabi? Ya Rasulullah, walaupun bagus ibadah tetanggaku itu, tu'dil jiran bilisani, dia suka mengganggu tetangganya ya Rasulullah dengan lisannya, rajin ibadah tapi suka ganggu tetangganya. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan dengan dua hal. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada orang seperti ini, kata Nabi. Dianggap amal ibadahnya tidak ada. Nonsen. Wahiyya finna. Dan wanita itu, kata Nabi, masuk neraka. Tidak ada ibadahnya, artinya tidak dianggap ibadahnya, dan dia masuk neraka. Yang rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah, yang rajin bersedekah, yang rajin beramal, karena buruk dengan tetangga, dia dicap oleh Nabi penduduk neraka. Namun nanti insya Allah dengan izin Allah, selama Allah tak disekutukannya, dia ada harapan ke surga. Tapi dia masuk dulu ke dalam api neraka. Sementara ya Rasulullah, kata wanita ini, aku punya tetangga, salatul maktubah, dia cuma salat 5 waktu saja. Wa tatasaddaq bi athwar, dia bersedekah dengan separuh keju saya ya Rasul. Dia sholat tidak, qiyamul lail mungkin tidak, sholat duha mungkin tidak, mungkin qabliyah ba'diyah, cuman sholat wajib saja. Terus dia yang kedua, bersedekah pun tak banyak ya Rasulullah. Wala tu'dil jiran bilisani, sementara dia ya Rasul tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dia jaga lisannya untuk menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Kalau begitu perempuan yang kedua ini, kata Nabi, hiya fil jannah, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah potret yang dijelaskan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah agar kita bisa beramal semua agama, milih pemimpin juga agama, cari rezeki halal juga agama, mendidik anak soleh juga agama, semuanya berbakti kepada orang tua agama. Jangan parsial jika engkau ingin tidak diceburkan ke api oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin langsung ke surga, semua perintah Allah dilakukan dengan baik semuanya sesuai kesanggupan. Demikian yang dapat saya uraikan. Pemirsa Setia TV, semoga Allah menuntun kita untuk bisa beramal soleh secara total, secara kafah, secara menyeluruh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.